Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi dan wawancara untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah literasi budaya. Dosen pengampu Ibu Rosida Hasanah MPD. Halo Kak Punten. Ya. Kenapa? Jika kami dari Universitas Primagraha ingin melakukan observasi atau kunjungan ya, buat memenuhi tugas UAS kami. Jadi izin main-main sama kakaknya nih. Wawancara sebentar. Boleh sih. Tapi nggak susah kan? Enggak. Santai. Ini pertanyaannya cuma tentang budaya aja. Boleh. Terima kasih ya. Iya. Menurut kakaknya, seberapa besar peran media digital maupun konvensional saat ini dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang budaya, baik budaya lokal maupun budaya asing? Menurut saya, peran media itu dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang budaya itu sangat besar gitu. Mengapa media itu memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pemahaman masyarakat? Yang pertama itu ada akses informasi yang luas. Dengan media digital atau konvensional itu dapat menjangkau audiens atau masyarakat yang lebih luas dan beragam. Nah, sehingga memungkinkan masyarakat ini mengakses informasi tentang budaya dari berbagai sumber gitu, nggak hanya dari kayak materi pembelajaran atau sejenisnya. Terus penyebaran informasi ini sangat cepat. Media digital ini menyebarkan informasinya kan dengan cepat ya. Terus efektif juga karena anak-anak muda apalagi sekarang itu sukanya bermedia sosial gitu. Jadi sangat berpengaruh juga media sosial ini dalam untuk pemahaman masyarakat tentang budaya yang baik gitu ya, budaya lokal. Menurut Mbak, siapa yang pihak yang paling bertanggung jawab dalam menjaga dan juga melestarikan budaya? Apakah ini keluarga, komunitas, pemerintah, atau satu pihak yang lain? Gitu, Kalau menurut saya, siapa yang bertanggung jawab dalam menjaga melestarikan budaya ya, itu tanggung jawab kita bersama gitu. Semua itu pasti terlibat. Yang pertama kayak kita sendiri atau individu kan ya, memiliki peran penting menjaga dan melestarikan budaya dengan cara mempelajari gitu. Terus kayak menghayati, kita juga bisa kayak yang sedang saya lakukan, berkunjung di kayak sejarah-sejarah, terus bisa mengamalkan nilai-nilai budaya juga dalam kehidupan sehari-hari. Terus kayak keluarga juga, komunitas yang dimana dapat memainkan peran pentingnya gitu dalam menjaga dan melestarikan budaya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan budaya seperti kayak festival, pertunjukan seni gitu. Terus apalagi pemerintah. Nah, pemerintah ini benar-benar sangat penting gitu kan dalam menjaga melestarikan budaya ini, apalagi dengan mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung pelestarian budayanya gitu, kayak seperti menyediakan dananya untuk kegiatan-kegiatan budaya dan mengembangkan program-program pendidikan budaya gitu. Ini yang lebih sangat kata saya lebih sangat melestarikan budaya ini, peran pentingnya justru lebih kepada pemerintah juga gitu. Apalagi dengan organisasi-organisasi pelaku budaya gitu, yang dapat memainkan juga seperti kayak komunitas penting menjaga melestarikannya, mengadakan kegiatan-kegiatan budaya gitu. Sering sih kayak kita di festival yang diadain di alun-alun Kota Serang gitu kan, itu juga bentuk pelestarian dari ada komunitas, individu, bahkan ya disupport juga sama pemerintahan gitu. Bagaimana Mbak melihat ketertarikan dan ketertiban generasi muda saat ini dalam budaya Indonesia? Kalau kata saya sih masih banyak generasi muda yang masih suka dengan budaya-budaya lokal, kayak tarian lokal itu masih sering banyak gitu pelaku-pelaku budaya lokal sering pentas gitu.
kayak di acara hajatan atau di festival-festival. Itu artinya kan generasi muda itu masih tertarik sih kalau kata saya pribadi dengan budaya lokal. Kayak di sini juga banyak kayak pencaksilat, debus, itu anak-anak muda juga kok yang terlibat. Apakah mereka cukup aktif atau justru ada tantangan besar untuk menarik minat mereka? Kalau menurut saya cukup aktif, mungkin, tapi ada tantangan besar sih pasti ada ya, karena mungkin ada beberapa yang masyarakat yang nggak semuanya ikut gitu ya, karena kurangnya kesadaran dan pentingnya budaya lokal gitu. Terus mungkin dari banyaknya budaya yang dari luar negeri gitu, terus notabene kita kan kayak ikut-ikutan gitu, mungkin mereka cenderung ke situ. Mungkin juga dari budaya luar gitu yang masuk ke kita gitu, jadi mereka mungkin cenderung ke yang modern, mungkin yang ke budaya luar negeri, sehingga melupakan budaya lokalnya. Jadi tantangannya seperti itu sih, tapi yang saya lihat masih banyak kok yang mau terlibat atau pelaku gitu dari budaya, mempertahankan budaya lokal ini. Menurut Mbak, gimana sih gitu teknologi digital, misalnya media sosial, aplikasi atau platform online gitu, dapat dimanfaatkan atau mempelajari juga melestarikan budaya kita kepada lebih banyak orang? Untuk media digital ya, itu benar-benar sangat mempengaruhi sih. Itu juga kan mampu menyeluruh ya, udah dari anak kecil, orang tua, dewasa, itu semua pasti menggunakan handphone gitu, media digital. Jadi itu bisa kita informasi dari Instagram, YouTube, terus atau platform lainnya, itu benar-benar sangat membantu untuk mereka memahami, bukan hanya dari sekolah atau dari komunitas. Jadi emang benar-benar yang misal introvert juga bisa gitu memahami dari media ini. Jadi kayak bisa memahami, terus kita bisa karena tahu bisa melestarikan. Itu sih kan kalau menurut saya. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang ekonomi kreatif berbasis budaya lokal nih Kak. Pertanyaannya itu gimana sih menurut Kakak kekayaan budaya lokal di Serang, Banten ini bisa menjadi inspirasi dan kekuatan gitu untuk menciptakan produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi? Kalau saya amatin sih, kalau di Banten ya, khususnya di Serang, saya asli dari Serang. Yang paling utama itu di Serang itu yang terkenal pencak silatnya, debus gitu kan. Itu kalau yang pelaku debus atau pencak silat itu bisa juga itu menghasilkan uang gitu, melalui mereka tampil di acara atau hajatan, itu biasanya diundang dan itu bisa menghasilkan jasa yang dibayar. Terus kayak nari-nari itu biasanya buat sambutan para pengantin, atau biasanya para ada event gitu, bisa di sambutan para pejabatnya gitu. Terus juga di itu ada yang budaya lokal hadros, itu yang di itu biasanya itu juga sering dipakai buat hiburan di masyarakat gitu. Karena notabene itu ya beragama Islam, itu biasanya makanya hadros kalau udah selawatan gitu. Pertanyaan selanjutnya juga nih Kak, tentang kolaborasi budaya di era modern. Pertanyaannya itu dalam konteks masyarakat yang semakin beragam dan juga terhubung, seberapa penting nih menurut Kakak kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain dari latar budaya yang berbeda? Nah di Banten ini kan ada suku Jawa, Sunda, sekarang Pegel tangan gue. kayak ada Bugis yang itu teman-teman saya kebetulan juga ada banyak juga yang dari kampung Bugis, yang awalnya kita tidak tahu karena kita berkolaborasi itu di event sekolah atau di event masyarakat kan, kita menampilkan budaya-budaya yang ada, jadi kita tahu gitu. Makanya itu penting banget untuk berkolaborasi agar sama-sama menjaga, sama-sama melestarikan, sama-sama mempromosikan kepada dunia luar gitu, masyarakat setempat
tentang literasi budaya dalam konteks multikultural dan juga global nih Kak. Pertanyaannya yaitu apakah ada pengalaman pribadi Kakak yang membuat Kakak sangat menyadari bahwa penting gitu memiliki pemahaman tentang budaya yang baik gitu? Ya, pengalaman saya juga karena suka banget sama kesenian-kesenian, dan aku belajar dari Reo Ponorogo. Itu kan benar-benar sampai diklaim negara tetangga ya. Karena kenapa? Kurang kesadarannya masyarakat gitu untuk melestarikan, membudayakan dan mempromosikan gitu. Nah, kenapa itu menjadi peran penting bagi kita gitu ya, untuk mengetahui seluk-beluknya, terus kita juga bisa tuh kayak mempromosikannya, apalagi ikut terlibat gitu dalam melestarikan atau ya menjadikan event-event untuk sadar gitu bahwa itu yang punya kita gitu, jadi nggak ada pengepreman orang lain. Dan semoga dengan tadi pengepreman yang kejadian itu tidak ada lagi budaya-budaya kita yang diambil budaya lain. Terima kasih Kak sebelumnya udah menjadi responden kami. Semoga pemahaman yang Kakak beri kepada kami